Hai, dan selamat datang di podcast. Kami di sini akan menemani malam-malam kalian dengan cerita-cerita yang tentunya menarik untuk didengarkan. Aku di sini akan menjadi pemandu kalian untuk menjelajah ke dunia fantasi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Selamat berfantasi. Dibandingkan dengan tempat tinggal lain yang memiliki bangunan bata berjam dinding besar di tengah kota, Ellesmere adalah desa yang sederhana dengan cerobong penuh asap di setiap rumahnya. Ivana senang dengan tempat tinggalnya, berdekatan dengan hutan belantara yang terlihat ramah sejauh 500 meter menjorok ke dalam. Ingat, hanya 500 meter. Jika kau melangkah lebih dari itu, jangan harap pulang dengan kaki lengkap, karena Driorus bisa menelanmu hidup-hidup. Jangan repot-repot bertanya, kau tidak akan mau menghadapi makhluk seperti anjing yang setinggi gajah, dengan gigi setajam bilah pedang, dan air liurnya beraroma busuk. Tidak banyak yang hidup di sini. Tetapi, jalan-jalan yang terbangun dari lempengan batu selalu terasa ramai saat musim dingin menyapa di penghujung tahun. Anak-anak senang bermain bola salju atau seluncuran dari pelepah kayu ok biru. Itu memang menyenangkan untuk dilihat. Tetapi, Ivana tidak pernah senang dengan sensasi hampa yang merangsek dalam benaknya. Entahlah, saat ia melihat gadis atau pemuda lain yang tertawa bahagia, Ivana hanya merasa kosong dan terkadang bingung. "Ivana!" Seruan itu sukses memaksa Ivana menoleh setelah memasukkan beberapa kentang ke dalam keranjang anyamnya. Gadis itu tersenyum ramah sebelum seorang wanita dengan rambut keriting yang membawa beberapa ikat bunga mendekat. "Sedang memetik beberapa bunga, Lisel?" tanya Ivana. Lisel mengangguk sebelum menjingkatkan pundaknya malu-malu. Ivana menatap penuh penasaran ketika pipi Lisel tiba-tiba merona seperti percikan beri. "Apa kau sedang demam?" Sebuah pukul gemas mendarat pada pundak Ivana sebagai respon. Ivana masih merajut pemahaman ketika mata Lisel seolah berlarian ke sana kemari. "Aku akan menikah minggu depan, Eva. Victor baru saja melamarku kemarin sore." Kedua pupil Ivana melebar. Sebuah senyuman ramah hadir di tengah-tengah keduanya. Menggenggam sebelah tangan Lisel, Ivana mengangguk senang. "Aku yakin kalian memang ditakdirkan bersama. Victor sangat beruntung mendapatkanmu." Tentu saja Lisel semakin senang, bukan kepalang. Bagaimanapun juga, mereka berdua sudah berteman sejak kecil. Membagi berita bahagia dan duka bukan hal yang jarang untuk Lisel maupun Ivana. Akan tetapi, senyuman pada wajah Lisel tidak bertahan lama. Ivana saja sampai turut bingung dengan air mukanya. "Ada apa, Lisel? Kapan kau akan menyusulku, Ivana?" Ibunya dengan tatapan iba. Hal itu sukses membuat Ivana merasakan sebuah kekosongan lain. Kehampaan yang kembali menelan jiwanya jauh untuk terperosok ke dalam jurang. Kedua pupilnya mendadak bergetar saat Ivana tersenyum setengah hati. "Aku berharap secepatnya." Mungkin bukan hanya Ivana yang merasakan ada kesalahan di sini, tetapi Lisel juga merutuki dirinya sendiri
ketika gadis bergaun merah itu terlebih dulu pergi setelah berpamitan. Bahkan, Evanna tidak menghiraukan panggilan Lisel di belakang sana. Evanna memilih berlari ke arah jalan setapak kecil yang berdekatan dengan anak sungai. Terkesan dramatis, tetapi tidak ada yang lebih parah selain tuntutan sosial yang beredar di tengah-tengah penduduk. Dia cantik, sayang, tidak ada yang mendekati. Evanna benci dengan perasaan ganjal yang ia rasakan saat ini. Ia juga tidak senang menjadi gadis lajang seperti ini. Bahkan, ia tidak menyadari jika kedua kakinya berjalan cepat dan semakin jauh ke dalam hutan. Kedua pupilnya mendadak memanas. Hatinya seakan kekurangan oksigen ketika berlari. Dan sinar matahari semakin susah menembus ranting-ranting yang tinggi. Seketika berjongkok dan menangis ditemani sepi, Evanna benar-benar merasa dirinya tidaklah normal. Jangan menangis. Suara itu sukses membuat Evanna terperanjat, menoleh ke kanan dan ke kiri dengan was-was. Hingga Evanna menyadari kakinya terlalu dalam melangkah ke dalam hutan. Ini bukan hal yang bagus ketika Pak Bek juga tengah memasuki musim kawin. Evanna tidak ingin menjadi serundukan hewan berkaki 4 dengan tanduk di atas kepala karena mengganggu ritual pengembangan populasi. Pulanglah sebelum hari gelap. Suara itu berbisik lembut padanya. Evanna kembali terkesiap sebelum berdiri, berusaha memastikan dari mana suara itu berasal. Tetapi ia tidak bisa menemukan titik yang signifikan. Suara itu terdengar dari seluruh penjuru, mengelilingi dan membumbung di atas kepala. Dengan tergesa-gesa, Evanna segera meraih keranjang belanjanya kembali, berbalik arah dan berharap Driorus tidak munculkan diri untuk mencari cemilan siang hari. Evanna meneguk salivanya berkali-kali ketika semilir angin menerpa tubuhnya begitu tipis, terasa aneh dan tidak nyaman. Hingga saat Evanna sampai pada bibir pintu masuk hutan, suara itu kembali berbicara padanya. Tidak ada yang salah denganmu. Evanna seketika menoleh tanpa ada seorang pun di belakangnya. Hanya ada hembusan angin yang menerbangkan rambut dan gaun panjangnya saat suara itu berkata lebih jauh. Tidak